Sering seru podcast JR Jatim. Terima kasih Pak Fauzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita wabarakatuh. ketemu lagi di podcast JR Jatim. Sarser podcast JR Jatim istilahnya. Sharing seru podcast JR Jatim. Nah, di kantor cabang Jatim nih sekarang kedatangan Bapak Dirlantas, Direktur Lalu Lintas Polda Jatim, Pak Komisaris Besar Budi Indra. Beliau orangnya. Terima kasih Pak Dir bisa hadir di podcast ini. Terima kasih undangannya Pak Kacap. Karena Jaspren kan tahu kalau di Samsat itu ada Jasara Harja, ada kepolisian, ada Bapenda. Bapenda memungut PKB, kepolisian melakukan registrasi dan identifikasi, Jasara Harja memberikan perlindungan asuransi kecelakaan lalu lintas. Iya. Nah, hari ini kita ngobrol bareng, sharing bareng dengan Pak Dirlantas. Iya. Ini salah satu unsur kesamsatan di kantor bersama Samsat lah. Iya. Ada JR, ada Polda. Nah, Pak Dirlantas ini mengepalai ininya di kepolisiannya. Nah, kemudian besok-besok kita undang Kepala Bapenda, ya Pak Dir ya. Kemarin saya sudah janjian sama Pak Bapenda ikut podcast kita ya. Iya, menerangkan masalah PKB dan Samsat segala macam. Kalau istilah Pak Kaban itu kita ngobrol santai katanya. Dari Pak Dir, mungkin kita pengen tahu dulu nih ininya Pak Dir nih, karirnya Pak Dir lah. Seingat saya kita pernah bertemu ya di Riau ya. Di Riau ya? Di Riau. Iya. Bapak Wadir Lantas Riau, Dirlantasnya Pak Safari. Pak Heri Safari. Kapoldanya Pak Condro. Pak Condro, iya. Ya, Pak Condro Kirono. Terus Bapak ke Palembang ya? Nah, saya ke Palembang. Ketemu lagi kita. Tapi saya di NTB. Pak Dir, karirnya sebelum ini di mana? Kemudian mungkin bisa bedakan situasi. Nah, mungkin ini dulu lah Pak Dir. Iya. Pertama tugas saya di Jawa Barat. Oh, di Jawa Barat Pak Dir. 93 sampai 2000. 93 dulu. Pak Dir Iya. sekolah di mana sebelumnya di SMA Jakarta. SMA Jakarta, terus masuk Akpol 89, keluar 92. Oh. Setahunnya perwira siswa. Terus SMA Jakarta di Jakarta Selatan. Jakarta Selatan di? SMA 70. Oh, SMA 70. Hmm. Oh, saingan sama SMA saya Pak Dir. Saya SMA 1 Budut. Wah, saingan ini. Iya. Saingan semua prestasi iya. Iya. Tapi jauhan kita kan. Iya. Kita di Banteng, Bapak di. Tapi kan kalau masuk sekolah situ. Nah. Pokoknya kalau nggak 70 satu lah. Tuh, Ya. 3 kalau nggak 6 kan. Empat itu. Waktu itu ya. Waktu itu. Kalau sekarang udah nggak lagi Pak Dir, katanya ada apa? Zonasi. Zonasi tambah umur lagi kan. Tambah umur. Terus Pak Dir pernah di mana aja Pak Dir? Provinsi. Provinsi Jawa Barat. Jadi saya kasar lantasnya di Purwakarta sama Cimahi. Terus pindah ke NTB. Saya jadi kasih Dikmas di lalu lintasnya sama kasih BPKB. Lantas dia. Lantas. Pindah lagi ke Sumsel, Kasubdit Dikyasa. Oh. Iya. Kasubdit Dikyasa, lalu lintasnya ya. Pindah lagi Wadir Lantas ya itu. Di Riau. Di Riau. Oh iya. Lumayan lama itu, hampir 4 tahun kan. Habis itu ke Mabes sambil Kombes. Nah itu 2 kali Dirlantasnya di NTB sama NTT. NTT cuma 2 bulan saya. 2 bulan di NTT. Karena pas di NTB tes sekolah ternyata kan lulus, jadi 2 bulan pindah lagi berangkat sekolah. Terus ke Jakarta lagi ya? Jakarta lagi sambil stay nunggu. Udah hampir Agustus ini setahun lah pas. Setahun ya? Oh iya. Tadi udah berapa? Saya 2 tahun nih Pak Dir. Dulunya Pak Heri Wahono kan? Iya. Sebelum Pak Dir. Ya. Pak Dir, kalau saya rasa saya kan juga dari daerah. Kalau dari daerah lain tuh saya lihat lalu lintasnya nih di Surabaya. Saya lihat lebih tertib gitu orang berlalu lintas. Misalnya nih, marka misalnya, marka jalan. Saya lihat motor tuh nggak ada yang berani
nggak ada yang berani ngelewatin jalur marka gitu. Udah. Misalnya ada marka tidak terputus nih di jalan apa tuh, Darmo tuh kalau nggak Iya. salah. Kan mobil macet tuh. Nggak ada mobil yang berani ngambil yang jalan paling kiri tuh ya. Karena itu kan markanya nggak terputus. Kalau saya bandingin Pak Dir, di daerah itu kayaknya itu mah bebas aja gitu. Ya, sejak kita terapkan ETLE, Etle tuh. elektronik itu udah ada di sini ya? Sudah, mulai awal Januari. Ya artinya kenapa bisa begitu? Mungkin karena Iya, karena yang melanggar lantasnya. melanggar marka, tidak pakai helm, tidak menggunakan safety belt, menggunakan HP, melanggar Ya. marka tadi, terus balik arah semua pasti capture. Tapi artinya personal dari Pak Dir juga mungkin ada di situ ya untuk Iya. monitor itu. Iya. Artinya orang tahu ini akan ditindak kalau dia melakukan. Iya, suratnya nyampe ke rumah mereka. Oh gitu ya? Ya kan ETLE kan, Electronic Traffic Law Enforcement. Jadi CCTV yang menindak dia. Di Surabaya aja tuh. Di Surabaya 35 titik. Nah, kemarin saya ke Madiun. Jadi Madiun menjadi kota pertama di Indonesia setelah Setelah kabupaten kota ya. Kalau ibu kota kan di Jakarta sama Surabaya. Kabupaten kota. Karena begitu kita luncurkan ETLE awal Januari, waktu itu para bupati sama wali kota menindaklanjuti, merespon. Mereka ingin membuat. Saya juga menghimbau kalau bisa seluruh kabupaten kota di Jawa Timur ini pasang ETLE. pasar Etle. Jadi penindakan dengan CCTV, Electronic Traffic Law Enforcement. Etle. Dan ternyata sekarang dengan new normal sangat bermanfaat. Jadi anggota tidak bertemu dengan masyarakat, tidak terjadi interaksi. Jadi misalnya dia kena Etle, kena bisa melanggar gitu. Ya, Terus melanggar, nanti surat konfirmasinya datang yang bersangkutan. Yang bersangkutan melihat surat konfirmasi, datang ke Siola, posnya Siola. Nah, nanti dia membawa surat konfirmasi, nanti diperlihatkan sama petugas. Datangnya pakai apa Pak Dir? Datang surat konfirmasi? Ada surat, kita udah MOU sama kantor pos kan? Oh, jadi tetap lewat kantor Iya, pos. ada gambarnya nanti. Ada Dikasih gam- lihat iya sih. empat gambar. Sebelum, saat, sesudah, dan jenis pelanggarannya. Jadi langsung keluar dengan pelanggarannya. Jadi kalau dia menerima, dia bisa langsung bayar berifa. Kalau dia ikut denda, dia ikut sidang, ya kita ke sidang. Tapi kalau dia nggak bayar, nanti dia kepala Bapenda udah kerja sama kita, diblokir STNK-nya. Oh, gitu. Gimana kan? Ini pasti pada tertib semua kan? Jadi kalau di sini lolos ya di Samsat terakhir gitu ya. Iya, samsat terakhir. Surat nggak bisa diurus. Surat nggak bisa terus, selesaikan dulu. Oke. Dengan new normal sekarang kan lebih efektif lagi. Tapi sejak COVID awal Maret sempat kita hentikan ini. Ya. Tapi 2 minggu yang lalu udah kita jalankan lagi. Tapi nggak sebanyak yang kita tilang pada hari itu. Ya. Kita geser lah berhari. Pak Dir, kalau kepala cabang Jasara Harja itu kan selalu mikirnya bangun tidur nih, aduh nih berdoa mudah-mudahan nggak ada kecelakaan, ya kan. Yang kedua, kecepatan kita berapa sih nih, pelayanan kita? Iya. Kalau di lantas apa yang Iya. apa yang dipikirin saya? Saya juga mikir, wah ini kalau kecelakaan turun nih preminya lumayan nih Jasara Harja. Iya kan? Makanya pencegahan. Pencegahan. Iya. Tapi utamanya bukan masalah premi, Iya. Pak Dir. Utamanya lah nggak ada korban sia-sia di jalan. Menekan fatalitas. Kalau di lantas apa yang di Pak Dir lantas kayak apa yang jadi concernnya kalau hari-hari? Kalau concern hari-hari, saya harus membandingkan dengan hari yang sama di tahun lalu. Oh, iya. Oh, iya. Jadi setiap Laka lantas atau setiap laka lantas termasuk pelanggaran? Jadi setiap hari Kasat Lantas melaporkan kepada saya perbandingan per hari itu dibandingkan kemarin. Jadi kalau sekarang sampai tanggal 15 Juli. Ya. Jadi tanggal 1 Januari sampai 15 Juli 2020 dibandingkan 1 Januari sampai Ya. 20. Apa itu jadi ini, Pak? Jadi perbandingan. Dibandingkan misalnya, Iya. misalnya lebih banyak gitu. Ya. Jadi Apa jadi kinerja Kasat Lantas? ya saya bilang kalau nanti Kasat Lantas ada yang mengalami penurunan, penaikan, saya pasti tekankan, lakukan upaya edukasi. Ya, tapi bukan ini kan, bukan jadi penalti Kasat Lantas sih, bukan. Tapi ya? kan mereka bisa memprofiling jalur-jalur yang harus menjadi tanggung jawabnya dia. Artinya harus ada upaya pencegahan lah. Ada di wilayahnya pencegahan. gitu. Berarti kan ada black spot, trouble spot yang harus dia
ambil langkah di situ. Oke. Berarti harus Iya. edukasi, berarti harus melakukan kegiatan jalan berkeselamatan, hubungi stakeholder setempat, bagaimana rambu-rambunya lain. Jadi setiap ini, jadi kita harus mendukung juga secara infrastruktur supaya masyarakat juga lebih tertib. Iya, makanya Jasa Raharja mendukung kuat. Iya. Ya, kita kerjasama pencegahan Kan macam-macam. turun juga ya. Alhamdulillah Pak Dir. Ya artinya karena mobilitas orang berkurang kan, Iya. kecelakaan menurun. Tapi ya. sebelum COVID itu, begitu kita melakukan Hmm. etle untuk wilayah Surabaya ini agak turun kecelakaannya. Iya, walaupun sebelum Covid ya. Iya, sebelum COVID turun ya. Ternyata etle ini sangat berpengaruh. Masyarakat sudah melihat kamera udah Iya, udahlah iya, mendingan iya. tertib aja daripada Iya, nanti. betul. Karena siapapun bisa kena. Iya, kemarin Pak driver kita juga gitu kan. Oh iya. Saya mau apa? Saya bilang itu yang dipikirin gini, nanti kena foto Pak. Berarti dia kepikiran juga dia, takut dipoto, nanti kena foto katanya. Iya. Dia mau muter kan ada belokan di ujung Aditya Warman tuh, nggak boleh ke kanan. Iya. Dia mau muter gitu, nanti kena foto Pak. Nggak usah. Jadi sudah berpikir etle Pak dia. Iya, betul. Ternyata kan tertib masyarakat. Ya. Terus Pak Dir nih yang kemarin kita luncurkan nih kan, apa nih? Traffic Accident Claim System. Ini kan buat Jasa Raharja nih, ini suatu inovasi yang pertama ya dalam masa Covid ini meminimalkan sentuhan, Iya. ya kan? Artinya memutus rantai penularan karena orang tidak bersentuhan dengan petugas lewat digital. Ini kan kemudian yang kedua mempercepat pelayanan kita, Iya. karena kita dapat laporan polisi bisa lebih cepat, Betul. ya kan. Kemudian masyarakat juga memperoleh haknya lebih cepat. Iya. Lebih jauh lagi Pak Dir, THCS ininya awalnya bermula dari mana Pak Dir? Kok bisa Iya, THCS. inisiasi? Kalau Jasa Raharja kan begitu ada laporan masuk, Ya, kapanpun dan jam berapapun pasti segera tindak lanjuti. iya. Tapi sebelum itu kan selama ini masyarakat untuk memperoleh laporan polisi, memperoleh itu kan perlu waktu kan. Akhirnya kemarin kami jalan ke Bojonegoro sama ke Tulungagung. Ya. Rupanya di situ ada rumah sakit yang memfasilitasi. Mari kita bikin satu gate system. Ya. Bagaimana supaya masyarakat tidak harus ke kantor polisi, tidak harus ke Jasa Raharja, tidak harus melapor ke sana kemari, tapi cukup begitu korban sampai rumah sakit di entry sudah langsung. Ternyata itu menarik. Iya. Hanya saya lapor dengan Kaslantas kita rapatkan, udah kita bikin aja se-Jawa Timur. Akhirnya bulan Maret kita sampaikan Kaslantas kita buat MOU, hubungi Jasa Raharja setempat, Ya. buat MOU, BPJS kita hubungi juga. Karena BPJS kan kalau sudah 3 hari lewat tidak ada ini tidak bisa di cover. Ya. Berjalan seperti itu ternyata manfaatnya cukup banyak juga masyarakat akhirnya. Rumah sakit pun tidak bertanya-tanya lagi Ya. siapa yang nanganin ini karena sudah ada MOU itu. Traffic Accident Claim Claim System System. ya. Traffic Accident Claim System. Bukan hanya buat Jasa Raharja berarti itu ya. Iya, buat masyarakat ya. Buat BPJS. BPJS. Kemarin juga sempat ada yang nanya sih, bagaimana Pak kalau setelah diklaim di Jasa Raharja begitu sampai rumah sakit ternyata dia bukan korban kecelakaan lalu lintas. Itulah gunanya MOU. Rumah sakit pun tetap akan memberikan yang terbaik pelayanannya Dengan BPJS ya. dengan BPJS. Jadi diklaim BPJS kalau dia tidak Iya, betul. bukan kecelakaan. Bukan kecelakaan. Oke. Itu mekanismenya gimana sih Pak Dir? Orang ke jadi yang entry THCS itu rumah sakit atau Rumah sakit. kepolisian? Kita sudah punya suatu sistem kan. Begitu kecelakaan dibawa ke rumah sakit, Ya. rumah sakit menanyakan. Jadi ada program di rumah sakit THCS Rumah sakit, itu? iya, rumah sakit begitu di entry nanti langsung entry-nya ini masuk ke Jasa Raharja, Masuk ke Jasa Raharja. ke kantor lantas tempat Ya. dengan BPJS. Ya. Termasuk kalau di beda wilayah pun sudah bisa. Dulu kan kendala kan kita kan. Umumnya kejadiannya di Waru. Ya. Waru itu kan Sidoarjo. Iya. Ternyata dia di rumah sakitnya rumah sakit Surabaya. Heeh. Kan biasanya harus balik dulu ke Waru, lapor ke Polres sana. Ini cukup dari rumah sakit yang tadi di Surabaya,
ada program TACS, langsung di entry di Sidoarjo sudah bisa. Oh ya, ada kecelakaan, sekarang nanganin rumah sakit di Surabaya, sudah langsung bisa dihandle. Dari polisi itu Pak Dir, apa tidak ada misalnya rumah sakit ngentri korban laka, Ya, kemudian kan notifikasi ke polisi ya? ya, Polisi verifikasi nggak polisi? ya verifikasi. Tapi rumah sakit sudah bisa meyakinkan bahwa ini akan ada yang nangani. Nanti baru anggota ke lapangan mengecek. Karena kita yakin lah kalau kecelakaan itu kan Ya. pure, selama ini masyarakat juga mengalami kecelakaan. Iya, iya, iya. Kalau di Jasara Harja Pak Dir setelah nerima LP ya. terima notifikasi itu, Mhm. kemudian Iya. LP-nya tuh kapan Pak Dir? LP-nya saat itu juga atau? LP-nya nanti, nggak Nanti. apa-apa. Yang penting sudah tahu ada Tapi ada kecelakaan. statement kecelakaan dari Iya. kepolisian gitu ya? Penting rumah sakit bilang yaudah, ini kami tangani dulu lah. Nah, Baru anggota ke TKP kan. G. TKP baru oke dinyatakan ini. Nah, dari kami biasanya buat ini garansi letter ke rumah sakit. Oh gitu ya. Garansi letter bahwa pasien ini karena kecelakaan lalu lintas kita jamin dia sampai dengan 20 juta. 20 juta ya. Nah, kalau dia ternyata biaya rawatannya lebih dari 20 juta, BPJS kemudian yang melanjut kalau dia member aktif BPJS. BPJS. Jadi kita menjaminnya itu ke rumah sakit. Iya. Jadi pasien kita harapkan nggak keluar uang. Nah, setiap nanti rumah sakit kan lagi ke kita tuh Pak. Iya. Jadi hampir setiap hari kami mentransfer ke rumah sakit atas biaya-biaya korban laka lantas. Ya, selama ini kan rumah sakit setiap ada kejadian nanya dulu kan kecelakaannya kapan, siapa yang nangani, Jasara Harjanya ditunggu dulu. Ya. Akhirnya Dengan THCS ini hari itu juga ya. begitu masuk rumah sakit bisa diyakinkan ini bahwa ada indikasi ini adalah korban kecelakaan. Ya. THCS ini cuma ada di Jawa Timur ya? Ya baru di sini. Baru di sini. Baru di Jawa Timur kemarin kita. Ya. Ada juga beberapa cabang yang cross check ke saya. Iya. Apa sih ini THCS? Apa ini THCS? Bisa nggak diaplikasikan? Oh itu yang bangun apa? Polda Jatim, Iya, Lantas. Ya, monggo aja kalau mungkin kontak ke Pak Dir mungkin. Iya. Waktu itu Kakor Lantas datang ke Tulungagung, beliau menyampaikan kalau bisa dikembangkan seluruh Jawa Timur. Ya, artinya kan program ini kan ya mudah-mudahan bermanfaat buat masyarakat luas. Iya. Khususnya korban laka lah supaya jaminannya bisa segera Betul. cair. Kita juga yang meninggal dunia Pak Dir, khususnya yang meninggal dunia kita nggak lagi pakai cash gitu nggak lagi. Kita transfer rekening. Kalau mereka punya rekening BRI atau rekening bank lah, kita bisa langsung transfer. Kalau mereka nggak punya rekening, kita kerjasama dengan BRI. Kalau dibuka rekening Kita buka rekening. Jadi dengan cara itu ahli waris korban itu nggak sampai 2 hari lah maksimal. Kalau meninggalnya di bawah jam 11 hari itu kita upayakan dibayar. Kalau ada komplain lagi ya. Nggak ada istilahnya kita bawa uang gitu. Iya. Ahli waris. Kadang-kadang ahli waris jenazahnya belum sampai untuk laka-laka yang jauh misalnya ya, yang meninggal dunia. Jenazahnya belum sampai, transfernya sudah masuk. Karena kita kan tapi memang responnya bagus kalau Jasara. ya dengan ini juga Pak Dir, dengan program Pak Dir itu Pak, IRSMS ya. Iya, IRSMS. Integrated kalau management set. integrated itu kan laporan laka yang update ya. Update. Nah, kalau yang meninggal dunia meyakinkannya kami itu lewat program itu IRSMS. Iya. Kemudian kalau di Jawa Timur ini ada THCS untuk yang dijamin di rumah sakit ya, khususnya yang luka-luka ya. Iya, khususnya ya baru 139 rumah sakit Baru selesai dari dari 385. 385. Makanya kita himbau kemarin kan kalau bisa puskesmas yang sudah bisa rawat inap pun kita ajak untuk bisa berkontribusi juga. Jadi apalagi kan di wilayah ini anggota laka lantas nggak maksimal jumlahnya. Jadi dengan luas wilayah yang cukup luas. Jadi di puskesmas itu dipasang THCS gitu kalau di nantinya kita harapkan. Yang rawat inap ya puskesmas yang sudah kelas A kita harapkan. Untuk kecepatan penanganan kan. Menekan fatalitas korban laka lantas. Jadi begini Pak Dir ya, kalau saya lihat proses kecelakaan berarti kalau yang meninggal dunia ini
dipercepat dengan IRSMS kan, ya laporan polisinya kita verifikasi ke situ cepat dibayar. Tetapi yang luka-luka di Jawa Timur aja nih ada THCS yang mau percepat itu. Iya. Berarti harusnya memang dikembangkan ke seluruh Indonesia. Iyalah ya. Iya. Jadi bukan hanya yang meninggal dunia yang cepat, yang luka-luka juga harus dapat kepastian cepat ya dengan THCS ini, Pak Dir. Oke Pak Dir. Apalagi Pak Dir punya inovasi apa lagi ke depan nih kira-kira? Ya. Ya tadi pengembangan ETLI kita harapkan se-Jawa Timur. Kan ETLI ini juga bisa men-zoom kalau terjadi kecelakaan. Nah, itu kan juga membantu. Umpamanya nanti ada kecelakaan di salah satu tempat, masuk ke rumah sakit, anggota belum sempat ke TKP tapi bisa ngeliat itu kan bisa menjadi bahan awal. Wah, ada kecelakaan tadi. Secara digital kan lebih rigid lagi, bisa di-zoom kejadiannya, plat nomornya. Dan di jalan tol juga nanti sudah mau direspon dari pengelola jalan tol akan menambah beberapa CCTV untuk e-tilang juga untuk nanti. ETLI juga. Itu masih ini Pak Dir. Kecepatan di tol itu masih dibatasi? Masih dibatasi. 100 itu? 120. 120? Iya. Oh, Bagi Jawa Timur ini kan enak nih kan. Khusus 20 pelan kayaknya ya. 20 pelan karena lawannya nggak ada kan. Oke Pak Dir. Kemudian Pak Dir berikutnya tentang Samsat nih Pak Dir. Nah kita kan di Samsat bertiga nih, ada Kak Bapenda, Dirlantas, Jasara Harja. Nah ini kan Samsat ini kan tempat kerumun orang nih Pak Dir. Iya. Memang begitu PSBB terasa banget tuh Dir, bahwa orang tidak keluar rumah. Ya. Kemudian Samsat juga kan nggak rame juga. Nggak rame juga ya kan. Walaupun kita ini Pak Dir, walaupun kita buka di online tapi tetap aja kita jatuh juga ininya secara pengumpulan SWDK-LLJ-nya maupun pajaknya. Iya. Nah, mensiasatinya gimana Pak Dir? Orang supaya berkerumun tapi aman. Samsat kita ini. Iya. Ya kemarin kita kan udah sepakat kita menekatkan protokol kesehatan kan. Batasi jam. Orang yang datang kita pakai termogan. Kemudian petugas juga memakai face shield, pakai masker, pakai sarung tangan. Kemudian sudah memakai pelindung ya di antara petugas. Pakai kaca itu. Iya. Dan kita juga pernah melakukan rapid secara acak kepada anggota untuk memastikan bahwa anggota ini tidak terpapar COVID-19. Karena memang di Samsat ini kan yang masuk siapa aja kita nggak pernah tahu kan. Dan ramai setelah PSBB selesai kan. Ramai Pak Dir. Ramai sekali itu, kayak bukan selesai PSBB lagi. Apalagi pemerintah Jawa Timur menerapkan pajak dikurangi 5%, tidak ada denda. Wah, udah semi kayak pemutihan. Tapi pemutihannya ada juga Pak Dir, dendanya kan nggak ada juga. Iya, makanya semi. Ya. Tapi kan dengan protokol kesehatan mudah-mudahan aman. Artinya tidak dan ternyata kan sudah kita bisa buktikan bahwa tidak ada klaster yang terjadi di Samsat. Ya. Artinya protokol kesehatan sudah kita terapkan itu dengan new normal ini sudah tepat. Tentunya masyarakat kalau melihat new normal lihat aja klaster di Samsat. Ini sudah kita terapkan. Gitu. Iya. Jadi ada pemanisnya nih soalnya Samsat nih kan. Pertama, denda nggak dipungut sampai tanggal 31 Juli Pak Dir. 31 Juli. Nah, jadi teman Jaspren Jawa Timur kalau mau dapat kebebasan denda, dapat potongan harga pokok sampai dengan 31 Juli. Iya. Minggu depan kita undang Pak Kaben supaya menjelaskan. Mobil 5% ya. Mobil 5%. Motor 15%. Motor 15%. Iya. Wah, harusnya 25% Pak Dir. Sampai ada inisiatif dari anggota di Samsat itu saya juga salah juga. Dia setiap jam 10 ada matahari keluar sama masyarakat berjemur 10 sampai 5 sampai 10 menit. Untuk paparan ultraviolet. Ultraviolet. Meningkatkan imunitas. Oh, jadi ada itu ya, giat itu. Beberapa kasar lantas di sini juga. Jadi jam 10 sama-sama berjemur. Sama-sama berjemur.
Oke. Itu bukan protokol kesehatan lagi, itu protokol kesehatan plus. Plus tuh. Ada ini, ada pertanyaan nggak? Ada beberapa. Ini dari Rofi Yusman Hadi. Nah, Pertanyaannya. tanya ke Pak Dir. Iya, ke Pak Dir. Bolehlah THCS nih sangat berguna buat pemudik yang jauh dari rumahnya dan jauh dari keluarga. Cuma mau tanya, kalau saya orang Jawa Tengah, kecelakaan di Jawa Timur, saya bisa manfaatin THCS ini nggak? Nah, itu pas ada beliau nih kan. Iya. Manfaatin THCS kalau dia dia domisili Jawa Tengah. Nah, KTP Jawa Tengah berarti ya? Jawa Tengah, kecelakaan di Jawa Timur. Kemudian misalkan dia luka-luka. Ya. Kalau dia luka-luka kemudian masuk ke rumah sakit Di Jawa Timur. di Jawa Timur, di entry THCS. THCS pasti notifikasi ke kita. Iya. Ya, kita bisa kasih garansi letter ke rumah sakit. Iya. Nah, itu kalau ya artinya bisa memanfaatkan Bisa orang. Iya kan Pak Dir? Iya, betul. Ya kan? Iya. Karena dia kalau dirawatnya di rumah sakit Jawa Timur yang sudah kerjasama, tapi 139 Pak Dir ya baru ya. 139. Wah berarti Pak Dir memang harus lebih diperluas Pak Dir Lagi, supaya iya. orang bisa. Kayak Sidoarjo ini 10 rumah sakit udah 2 MOU. Yang bagus di Mojokerto nih 9 rumah sakit sudah MOU semua nih. Jadi Baru artinya 9. dari pertanyaan itu bisa memanfaatkan THCS. Nah kemudian misalnya misalkan meninggal dunia, yang bayar itu Jasa Raja Jawa Tengah Pak Dir, karena kita menganut. Berarti artinya yang tadi dari Jawa Tengah begitu THCS input ke data ke kita, Jasa Raja, ini akan memberitahukan di Jawa Tengah sana ya? Iya, akan memberitahukan Jawa Tengah Iya. bahwa ada kecelakaan, kita limpahkan. Iya. Jawa Tengah nanti membayar. Iya, berarti Jawa Tengah tunggu kabar. Oke, laksanakan kirim Iya. ya. Sambil nunggu konfirmasi dari laporan polisi dari kita kan. Iya. Tapi secara garansi letter sudah dijamin dulu ya. Iya. Tangani dulu ya. Itu kalau yang luka-luka Iya. perlu garansi letter. Kalau Iya. meninggal dunia, Jawa Tengah langsung bayarkan transfer Iya. transfer ke rekeningnya ahli waris. Iya. Ya, artinya jawabannya bisa dimanfaatkan kalau selama kecelakaannya di Jawa Timur, Pak Dir ya. Iya. Karena ada THCS THCS. di Jawa Timur saja, ya. Ya, tapi ya kalau bisa jangan sampai kecelakaan lah. Iyalah. Apalagi milih tempat di Jawa Iya. Timur. Iya, jangan milih tempat. Ada lagi dah? Ada lagi Pak. Ini dari Heri 7678. Selamat sore Pak Dirlantas. Kalau kendaraan saya nomor polisinya luar Jatim, untuk tilang elektronik gimana prosesnya? Nah, Pak Dir, ada Oh, opsi. kalau tilang elektronik di luar Jawa Timur belum bisa kita lakukan. Karena baru ini pun di Surabaya hanya baru plat L dan W. Oh gitu Pak Dir. Plat L dan W. Nanti kita mungkin beberapa waktu ke depan seluruh plat yang Jawa Timur kita bisa lakukan Iya, tilang elektronik. Tapi kalau nanti ada kendaraan di luar Jawa Timur dia melakukan pelanggaran tertangkap di CCTV, nanti kita telepon informasikan anggota yang di lapangan. Tadi ada nopol di luar Jawa Timur pelanggarannya ini. Jadi manual ditilangnya di lapangan. Itu aja. Oke. Kemudian ada pertanyaan dari episode podcast atau komentar ya di IG podcast kita minggu lalu di IG Jatim. Sebelum kita tutup Pak Dir, ternyata sudah mau 30 menit ya. Iya, nggak terasa ya. Saya lihat IG Jawa Timur ya, komentar podcast. Nah, kita ini Pak Dir, kita ngasih hadiah yang memberikan komentar di podcast kita minggu lalu. Ya. Ini kan dari Kunwardana nih yang ngasih komentar ya. Berarti Pak ini Kunwardana dihubungi bisa dikirimkan giveaway-nya. Oke dah. Buat teman Just Friend silahkan berikan komentar di IG kita tentang podcast JR Jatim. Nanti diberikan giveaway sama SOM, Spirit of Millennial. Wah, banyak kali istilah-istilahnya nih. Milenial banget. Spirit of Millennial JR Jatim. Pak Dir, ada info lagi yang lain? Sementara itu kali ya. Iya, sementara selama situasi
pandemi Covid ini seluruh pengendara kendaraan yang ada di Jawa Timur tetap menerapkan tertib lalu lintas Oke. plus protokol kesehatan. Gunakanlah masker, gunakanlah helm. Samsat, ke Samsat juga pakai masker kan? Ya, gunakan masker. Kalau nggak ada kita serahkan masker. Kalau nggak 2 kali nggak datang ke masker, suruh pulang aja cari masker sendiri lah. Oh dikasih Pak Dir? Tapi rata-rata pada mau masker semua. Oh. Karena sudah kita himbau kan. Iya, iya. Gunakan masker, hand sanitizer. Kalau dulu awal-awal dikasih kali? Iya, awal-awal kita kasih. Sekarang kan sudah menjadi sudah Sudah kewajiban. menjadi Ya. fashion. Oke Pak Dir, minum dulu. Ya. Kalau tidak ada lagi, kita tutup ya Just Friend. Terima kasih Pak Dir kehadirannya. Kita apresiasi banget kehadiran Pak Dir di podcast Sarser Podcast di Jatim. Wah, sharing seru nih Pak Dir judulnya. Baik, terima kasih teman-teman. Silakan apa bahasanya Vida, like, follow and comment di YouTube di JR Jatim. Iya. And share, subscribe. Mudah-mudahan podcast hari ini bermanfaat buat semua. Dan sampai ketemu lagi di video podcast berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dir. Iya. Sering seru podcast JR Jatim.